Halo sobat semua, sobat YouTube yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya atau tips membuat jurnal ya, atau membuat skripsi atau penelitian apapun ya, dengan cara yang pertama yang paling utama Anda lakukan adalah dengan sering membaca gambaran umum atau abstrak dari penelitian tersebut ya. Abstrak itu bagian terpenting dalam sebuah penelitian, baik jurnal ataupun skripsi, karena itu menggambarkan seluruh isi dari penelitian tersebut. Nah, biasanya abstrak terdiri dari latar belakang masalah, kemudian tujuan, terus metode penelitian dan hasil ya. Semua unsur 4 tadi itu dijelaskan di masing-masing sub-sub yang ada di jurnal. Ini kebetulan saya bahas jurnal ya. Biasanya menulis jurnal itu atau skripsi ya, kita malas mungkin membaca seluruh isi jurnal, terlalu panjang. Ini jurnal ya, apalagi kalau skripsi atau tesis atau disertasi terlalu panjang halamannya, nyampe 100 lebih ya. Kalau jurnal paling 15 halaman. Tetapi kalau kita paksakan untuk membaca seluruh jurnal atau seluruh skripsi itu akan membuang waktu dalam rangka menemukan ide gagasan atau menemukan tema Anda yang tentunya nanti berbeda dengan penelitian yang lain. Contohnya di sini saya sudah mendownload di salah satu jurnal, ini abstraknya ya. Judul tentang penanaman nilai-nilai pendidikan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Anda baca abstraknya saja. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang terkumpul adalah, ini kan menggambarkan metode ya, teknik pengumpulan data dan seterusnya. Ini penelitiannya Elisa dan kawan-kawan ya, saya download di internet. Ini sudah ada metodenya, kemudian hasilnya ya. Nah, ini sebenarnya kurang latar belakang masalah ya atau tujuannya. Ini contoh saja. Nah, kalau kita sudah tahu abstraknya, kemudian kadang kita terlanjur baca isinya, nanti kadang-kadang buyar konsentrasi kita bahwa ini skripsi ini atau jurnal ini arahnya kemana, kan begitu. Maka lebih simpelnya, lebih baik Anda sering-sering membaca abstrak dulu ya, abstrak dari masing-masing skripsi atau jurnal. Nah, kalau membaca abstrak tidak harus mendownload dalam bentuk PDF seperti ini. Ada caranya teman-teman. Kita buka di Google ya, kita cari Google Scholar ya, masuknya ke Google Scholar. Jangan jangan langsung ke Google kemudian langsung cari judul skripsi, misalkan tadi pendidikan karakter ya, karakter melalui pramuka ini. Nah, ini kalau dicari di Google ya ketemunya artikel umum di blogspot ya. Adapun kalau jurnal seperti ini, jurnal ya pengembangan pendidikan itu ya masuk sih jurnal ya di dalam Google secara umum, tapi kurang begitu lengkap ya. Ini kalau dibuka mengarah ke PDF-nya ya, mengarah ke PDF, atau kadang-kadang ada yang langsung mengarah di download, tapi bukan itu yang ingin saya harapkan. Jadi kalau mau baca abstraknya lebih praktis ya, kita kan hanya mau baca abstraknya saja, maka kita masuk ke Google Scholar, klik paling atas ini, kemudian kita ketik tadi ya, pendidikan karakter melalui pramuka misalkan. Ini contoh saja ya, contoh barangkali kebetulan judulnya seperti itu. Nah,
Kalau melalui Google Scholar ini sudah semuanya berbentuk jurnal, atau kadang-kadang ada yang skripsi bahkan tesis ya di sini. Ini jurnal yang paling atas itu eh, skripsi ya, skripsi. Kalau kita klik ini, ya, klik judulnya, maka akan muncul pada halaman seperti ini. Ini jurnal pendidikan ya, jurnal. Ini bagian yang di sini ini ya. Penelitian ini bertujuan dan seterusnya. Ini adalah abstraknya. Sehingga kita lebih praktis membaca abstrak melalui Google Scholar ya. Dengan membaca abstrak seperti ini, kita langsung secara singkat cepat mendapatkan pengetahuan secara umum ya, secara umum, memang belum secara menyeluruh ya, tapi yang paling utama itu secara umum dulu. Nanti kalau sudah didapatkan secara umum, itu nanti akan bisa dibandingkan antara perbedaan antara penelitian yang akan kita tulis dengan penelitian orang-orang lain itu. Kalau sudah banyak yang ditulis melalui jurnal, melalui judul, dan dikuatkan dengan abstrak ini, terus kita akan ketemu, ini nih titik saya di sini. Ya, ini kayak ini misalkan membentuk karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada anak usia 6 sampai 8. Kata kuncinya anak usia 6 sampai 8. Kita mau cari di jurnal lain, kita tinggal geser saja. Geser ini ya ke kanan ya, atau ke kiri ya. Nah, masuk ke judul yang berikutnya. Kalau diurutkan sebenarnya ya, judul yang pertama, kedua, ketiga, terus itu akan muncul lebih praktis kalau kita klik kemudian digeser-geser seperti ini ya. Dia bisa lebih cepat begitu ya. Kemudian ini manajemen pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan pramuka. Ini berarti konsentrasinya pada manajemen. Nah, kalau kita sering-sering baca judulnya saja dulu ya, atau abstraknya lebih bagus, itu kita akan lebih punya banyak wawasan ya. Kemudian ini efektivitas mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa melalui ekstrakurikuler pramuka. Jadi ini karakter bangsanya ya. Ini bahasa Inggris nih ya. Ya, cari yang bahasa Indonesia misalkan. Ini karakter melalui kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013 sekolah dasar SD masa pandemi. Nah, kita baca abstraknya. Nah, setelah Anda baca abstrak dan judulnya, itu nanti pasti akan menemukan posisi yang berbeda. Kalau posisi Anda sama atau judul Anda itu sama dengan apa yang tadi dibaca melalui abstrak, kok sama persis, perkiraannya itu hasilnya akan perkiraan ya, namanya saja penelitian itu ada perkiraan, itu sepertinya sama. Kalau seperti sama seperti ini ya berarti stop, jangan dilanjutkan tulisannya. Buat apa ya, meneliti ternyata sudah diteliti oleh orang lain. Nah, itu kan kalau kita baru sebatas membaca abstrak dan judulnya, itu kan kita tidak sia-sia ya, tidak sia-sia membaca seluruh skripsi atau jurnal dan lain sebagainya, penelitian yang lainnya. Maka itu langkah yang lebih praktis ya, langkah awal. Anda ingin pintar menulis jurnal ya, syaratnya adalah sering-sering membaca jurnal orang lain. Seperti Anda mau pintar dalam menjadi mau sukses ya, mau sukses menjadi tukang bakso misalkan, ya Anda harus melihat dulu, melihat bagaimana bakso itu ya, bagaimana dijualkan, bagaimana diolah ya. Kemudian setelah itu jangan hanya melihat tapi langsung praktek, ikut nguli bahasanya ya, ikut menjadi karyawan, sehingga lama-lama menjadi bos, akhirnya sukses. Begitu juga dengan jurnal ya. Anda mula-mula melihat judulnya, mula-mula melihat abstraknya sepintas, mereview ya, review ya. Kemudian setelah sepintas Anda tertarik untuk membaca lebih banyak jurnal, kemudian lebih banyak seluruh jurnal dan seterusnya. Ini kan dari hal yang penglihatan, kemudian tertarik untuk membaca dan seterusnya, Anda akan sukses. Jadi segala sesuatunya itu perlu dibiasakan dari hal yang paling kecil,
hal yang paling awal. Jadi tidak ada kata sulit untuk membuat skripsi atau jurnal dan lain sebagainya, tulisan lain sebagainya. Intinya adalah bergerak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku yang sedang menulis skripsi atau jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.